Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zandra Rajalasan dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301208 dan kali ini saya akan membahas tentang apa yang telah saya perbuat pada lab praktikum tentang materi JSON, Search Filter, dan Responsive Design. Begitu juga dengan tugas saya di sini sebagai bagian admin. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian kodenya. Ini merupakan dari hasil kerja di praktikum sebelumnya. Oke, pertama ini kita ini terdapat data data dengan format JSON. Nah, data ini berisi dengan yang pertama itu ada ID, terus yang kedua itu ada judulnya, yang ketiga itu ada deskripsinya, keempat itu kategori, dia bisa dari teknologi atau laptop apa segala macam. Nah, yang ketiga itu berupa harga, yang keempat ini merupakan persentase diskonnya itu berapa. Selanjutnya itu rating dari barang tersebut seperti kelayakan barang tersebut itu dari 0,1 sampai 5 itu berapa gitu. Jadi di sini sudah di rating. Terus di sini ada stok berupa berapa biji sih stok barangnya tersebut tersedia. Nah, di sini ada teks. Teks ini memudahkan pengguna untuk mencari gitu. Misalnya, kan ini barangnya iPhone 13. Jadi kalau misalnya di teksnya itu kita letak smartphone, nah jadi kan HP itu nggak semua eh, HP itu nggak semua iPhone 13. Nah, kadang bisa juga ada Samsung apa segala macam. Jadi kalau misalnya data dari HP itu dibikin teksnya smartphone, nah jadi kalau misalnya kita mau nyari dengan teks smartphone, dia akan menampilkan semua data dengan judulnya itu handphone gitu. Lalu ada brandnya atau mereknya Apple. Di sini ada dimensi berupa lebar, tinggi, dan kedalaman dari barang tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk listnya. Nah, di produk listnya ini kita pastinya agar kita bisa menampilkan data dari produk JSON itu, kita mengimpor produk data from produk JSON gitu. Nah, di sini cons ini digunakan agar bisa menyimpan datanya juga. Lalu di sini ada fitur yaitu pencarian dan selected tag itu. Jadi kita bisa mencari sesuai pencarian yang kita mau dan juga tag yang kita mau gitu. Nah, ini juga ada cons handle change yang dimana dia akan menyimpan data dari nama beserta nilainya menjadi target. Nah, jadi di sini merupakan pencariannya cons search term gitu. Dia tuh gimana sih cara eh, pencarian itu menyimpan data gitu. Jadi di sini kita bisa mencari data tersebut dengan dengan penggunaan huruf lowercase gitu. Di sini juga bisa mencari data berdasarkan search atau tag. Bisa juga dengan kita mencari judul dari produknya atau dari deskripsi produknya gitu. Juga di sini terinclude termasuk juga dari selected tag-nya atau tag dari data yang terdapat pada JSON ini semua. Nah, di sini ada eh, untuk mengambil semua teks uniknya. Nah, di sini ada div class name dengan heading satu, terus terdapat teks yang besar, lalu dengan teks fontnya itu tebal, dengan teksnya itu abu-abu 800, terus MB 4 gitu, dan tulisan produk list gitu. Nah, di sinilah kita bisa menginput pencarian kita gitu. Di sini ada bisa kita input dengan teks, uh, input tabnya itu berupa teks, terus nama atau ada namanya. Jadi kita bisa mencari data yang kita mau di sana gitu. Terus ada ini ya. Terus ada drop down-nya juga ini untuk menampilkan drop down atau pilihan agar kita bisa memudahkan dalam pencarian filter teks. Lalu di sini terdapat juga seperti border, H2, paragraf, div juga, span, dan lain-lainnya. Juga di sini ada icon-icon yang saya gunakan untuk mempercantik hasil dari ini ya, hasil dari data tersebut ketika ini ditampilkan gitu. Terdapat juga ini, saya menggunakan ini icon dolar sebagai eh, kita mudah gitu melihatnya atau karena saya menggunakan icon dolar jadi kita dengan mudah tahu oh ini rupa harga gitu. Juga ada bintang sebagai rating, ada stok juga,
Terus di sini menggunakan paragraf dengan strong, dengan sifat strong sebagai merek barang. Terus ada dimensi juga. Dan di sini ada teksnya. Nah, jadi jika kalau tidak ada produk tersebut maka menghasilkan no products found. Produknya itu tidak ditemukan. Nah, langsung saja kita masuk ke hasilnya yang saya seperti ini. Jadi ini contohnya tadi data pertama itu iPhone 13, terus ada deskripsinya, ada harga, terus diskon, rating, merek, dan dimensi. Ini berarti itu. Nah, misalnya kita mencari ini dari semuanya adalah kita mencari Logitech, dan swasta gitu. Dan kita cari saja di sini, Logitech. Dari hasil dari dengan kode yang telah kita atur sebelumnya, maka dia akan mencari dengan judul Logitech itu. Atau juga kalau tidak salah, bisa juga kalau saya dengan tulisan deskripsi gitu. Misalnya ini ya, compact and portable laptop, compact. Oke, mungkin deskripsinya juga. Lalu kita bisa membagi dengan pencarian teks, kita juga ada smartphone, nah kita menentukan dengan data yang memiliki teks itu smartphone. Ada iPhone, sini ada tiga juga, tiga biji dengan teks smartphone, ada Amazon, Asus, ada banyak. Nah, pada hasilnya itu bagian responsive design terdapat di kode ini, yang dimana dia akan secara auto mengatur di sini, misalnya dia itu lebar layarnya itu cuman 24 atau 640 atau 1024. Nah, jadi kalau misalnya itu tampilan layar itu masih kecil, dia kan cuma menampilkan satu kolom. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah melebar ke 640 px, nah dia akan menampilkan dua kolom dan paling besar itu kalau misalnya dia udah menampilkan 1000, udah lebar itu udah 1024 px, kalau tidak salah dia akan menampilkan tiga kolom. Nah, itu. Dan masing-masing dari kolom ini diberi jarak yaitu dengan nilai 1,5 rem atau 24 px gitu. Ada juga di sininya. Nah, di sini 1024 px dia akan menampilkan tiga kolom, 640 px dia akan menampilkan dua kolom. Nah, dari hasilnya itu seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya dia mengecil, nah dia akan menampilkan satu kolom, udah masuk ke 640 px dia akan menampilkan dua kolom, dan 1024 dia akan menampilkan tiga kolom. Pada JSON-nya, di sini terdapat sebanyak 20 data, yang dimana tiap-tiap data itu memiliki dengan sama seperti dengan um, JSON yang telah saya bikin di pertemuan praktikum sebelumnya dengan ID, terus ada judul, ada kategori, ada harga, ada merek, lalu pada gambar di sini saya menggunakan gambar ini anua.jpg, jadi tinggal saya panggil saja di bagian JSON-nya untuk menampilkan gambar yang telah saya letak di folder MG ini. Lalu ada ini juga em, bahan dengan bahan utama niacinamide, terus bahan supportingnya itu vitamin C. Lalu juga ada ini merupakan nested attribute, lalu juga ada packaging, pengemasan dengan tipenya itu apa. Di sini tipenya itu cube itu tuba, terus dengan size satu sebanyak 100 mili. Lalu yang ketiga ada juga dengan dimensi itu seberapa 15 cm misalnya di sini, terus dengan lebar 5 cm, terus dengan kedalaman 3 cm. Nah, langsung saja ke bagian pemanggilannya. Di sini eh, kita mengimpor use effect dan use state agar kita bisa dapat menggunakan dan menyimpan data dari use state. Terus kita juga mengimpor data JSON, data produk JSON ini agar kita bisa menampilkan data-data yang telah terdapat pada JSON ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat export default function element products yang dimana menggunakan cons. Nah, semua ini digunakan agar eh, produk, set produk, use tag, apa segala macam, search-nya, pencarian melalui filter kategori atau filter packaging, itu data-data itu dapat tersimpan itu, sehingga dapat melakukan pemanggilan. Dan di sini juga ada use effect. Nah, selanjutnya ini merupakan cons filter product, di mana ini merupakan untuk pemanggilan filter produk, di mana dia akan menyelaraskan berdasarkan judul produk dengan tulisan lowercase dan pencariannya itu dengan lowercase. Tuh. Nah, nanti dia akan mencocokkan gitu kategorinya itu dengan kategori filter dan kategori produk juga. Jadi disinilah bagaimana filter-filter yang terdapat nanti pada hasil ini saya itu dapat bekerja gitu. Sehingga dia itu bisa menampilkan data produk dari produk JSON berdasarkan filter kategori, terus ada filter packaging atau tipe kemasan, lalu dia akan menampilkan data tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat div classing dengan paragraf, terus ada dengan background white.
dan main house screen. Dapat juga heading satu class name dengan fontnya itu tebal, terus ada MB margin bottom dengan 6, terus terdapat teks dengan pink gitu karena di sini temanya skincare. Dan dengan tulisan admin glow sphere dengan heading satu. Nah, di sini terdapat pada pembagian search filternya itu terdapat flex, text display, flex call, MD flex, row MD, item center, yang dimana dia itu akan menampilkan tulisan itu tuh sebagai di bagian tengahnya. Terus ini ada inputannya juga, kita bisa menginputkan sesuatu untuk pemencarian data-data produk yang terdapat dari produk JSON ini. Dengan berupa teks, terus terdapat kata di pada search filternya itu semua kita isi terdapat dengan cari produk. Tuh. Ada bordernya juga, batas dengan border grade 300, TX-3, PY-2, dan full MD. Terus ini terdapat juga nilainya, dan on-change ini agar dia tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya juga ada metode pencarian dengan penyaringan lewat kategori gitu. Nah, di sini dari data ini yaitu kategori kategorinya ini berupa apa, kategori data user itu berupa apa. Kalau misalnya masker, maka ketika kita klik bagian kategori masker, dia akan menampilkan semua skincare dengan tipe kategori masker. Kalau dia facial treatment, dia akan menampilkan data kategori dengan facial treatment gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kelas name juga dengan border sama juga seperti tadi yang di atas ini. Kita samakan saja agar tampilannya itu sama, ada dengan nilai juga, dan agar dia tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya di sini ada header grid. Header grid di sini yang dimana dia akan menampilkan gambar, nama produk, kategori, harga, bahan aktif yang digunakan pada setiap produk, dengan tipe kemasannya juga. Terus ada dimensi yaitu berupa dengan tinggi, lebar, dan kedalaman. Terdapat juga PX dan PI2 border, dan diakhiri dengan header. Nah, di sini juga pada bagian responsive design, pada bagian responsive design yaitu agar dia ketika kita geser, kalau kita zoom in, zoom out, dia akan secara langsung dia itu akan berpindah atau menjadi rapi, gitu, tidak berantakan. Di sini menggunakan grid closing satu, repeat, yang dimana kalau misalnya dia em, di bagian 768px, dia akan menampilkan kolom sebagai berikut. Kalau misal di bawahnya, dia akan menampilkan kolom sebagai berikut, dan di atas juga sebagai berikut. Lalu ini terdapat juga div class name dengan justify center, yang dimana akan kita tampilkan itu secara letak tengah. Terus juga terdapat dengan sumber gambar, yaitu dengan gambar yang kita telah tambahkan tadi di produk JSON. Terus ada produk judulnya juga, judul produk. Nah, lalu di sini akan memanggilkan pemanggilan pada judul produk, kategori produk, harga produk, bahan produk, tipe kemasan produk, dan ukuran kemasan produk. Dan di sini juga terdapat juga untuk menampilkan em, dimensi tinggi produk, dimensi lebar produk, dan dimensi kedalaman produk. Nah, kan kalau tidak ada produk ini, maka mereka memberikan tidak ada produk itu bukan. Langsung saja kita buka ininya. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini gitu. Misalnya kita mencari ini yang paling bawah, merupakan barrier negatif. Nah, di sini sudah ada tulisannya dari produk, kita saja barrier, gitu. Nah, maka ia akan menampilkan seperti ini gitu. Kategori dari produk skincare glow sphere ini, namun dengan kemasan pembatal atau pompa botol. Dan untuk juga bagian responsive design itu tinggal kita ini saja balik ke all. Nah, lalu kita zoom. Nah, makanya secara teratur dia akan mengatur bentuknya. Nah, tanpa kita tanpa harus kita atur-atur lagi. Bisa juga kita lewat inspect, lalu kita geser kanan kirinya. Nah, makanya secara teratur akan berpindah dan merapikan. Itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai proyek ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.